Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2F merawat hewan dan tumbuhan. Subtema ke-1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang sholih dan sholihah, coba sekarang kalian buka buku tematiknya ya, halaman ke-3. Dengarkan Miss membaca terlebih dahulu ya. Ayo membaca. Kakek Nina tinggal di desa. Kakek mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ada ikan mas dan ikan mujair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Nina menulis cerita dengan huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Huruf tegak bersambung terdiri dari huruf besar dan huruf kecil. Perhatikan contoh berikut ini. Kalian bisa menuliskan kalimat yang ada di halaman 4 ya nak, dengan huruf tegak bersambung. Selamat mencoba. Nah, kemudian perhatikan halaman berikutnya. Di gambar ini terdapat Nina dan kakek yang sedang memberi makan anak kambing. Kakek sedang membersihkan kandang kambing. Nina membantu kakek memberi makan kambing. Kambing diberi makan rumput. Kambing kakek memiliki 2 anak. Perhatikan lagu berikut ini, Anak Kambing Saya, lagu yang berasal dari daerah timur. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Anak-anak kelas 2 sudah pada tahu belum lagu ini? Kalau belum tahu, kalian bisa mendengarkan ulang ya lagu ini. Pada lagu Anak Kambing Saya terdapat nada panjang dan nada pendek. Perhatikan contoh berikut ini. Bagian yang diberi tanda garis dinyanyikan dengan nada panjang. Sedangkan bagian yang diberi tanda titik dinyanyikan dengan nada pendek. Ayo mengukur. Ikan di kolam sudah besar-besar. Kakek menjaring ikan di kolam untuk dijual ke pasar. Sebelum dijual, ikan ditimbang menggunakan timbangan. Satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan antara lain kilogram atau kg dan gram dengan lambang G. 1 kilogram sama dengan 1000 gram.
kilogram dan gram merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Satuan berat tersebut dinamakan baku berat karena beratnya selalu tetap. Dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan satuan hektogram atau Hg atau yang sering disebut ons. 1 hektogram sama dengan 1 ons atau satuan di Indonesia. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Perhatikan tangga satuan berat atau massa berikut ini. Tangga satuan berat terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Tangga satuan berat sama seperti tangga satuan panjang. Setiap turun satu tingkat dikalikan 10 atau ditambah 0. Setiap naik satu tingkat dibagi 10 atau dikurangkan 0-nya. Nah, kalian bisa melihat di sini 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau ons. 1 hektogram atau 1 ons sama dengan 10 dekagram. 1 dekagram sama dengan 10 gram. 1 gram sama dengan 10 desigram. 1 desigram sama dengan 10 sentigram. 1 sentigram sama dengan 10 miligram. Yang kalian perlu ingat, setiap turun satu tingkat dikali 10. Setiap naik satu tingkat dibagi 10. Jangan sampai lupa ya. Ayo membaca. Nina baru pulang dari sekolah. Nina berganti pakaian lalu makan. Selesai makan, Nina bermain bersama kucingnya. Kucing Nina berlarian mengejar mainan. Nina asyik sekali bermain. Tak terasa hari sudah sore. Ibu mengingatkan Nina untuk belajar. Nina mengikuti nasihat ibu. Kucing Nina dikeluarkan dari kamar. Nina bisa belajar dengan tenang di kamar. Kalau kita ingin bermain bersama kucing atau hewan peliharaan lainnya, kita tidak boleh sampai lupa waktu ya, Nak. Kita harus juga menyempatkan waktu untuk belajar, jangan hanya bermain saja. Tak lupa kita harus mengikuti nasihat dari ibu. Tidak boleh ya melawan nasihat dari ibu. Ayo berdiskusi. Nina memberi makan kucing dengan teratur. Memelihara hewan melatih Nina untuk selalu disiplin. Tidak hanya disiplin di rumah, Nina juga disiplin di sekolah. Nina selalu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Tidak terlambat, tiba di sekolah adalah contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib harus dipatuhi. Kalau kita ingin memelihara hewan, kita harus memberi makannya dengan teratur. Tak lupa juga kita harus selalu merawatnya. Nah, di sini Nina mencontohkan bahwa Nina sangat disiplin untuk memberi makan kucing dan memeliharanya. Nah, tidak hanya di rumah, Nina juga disiplin di sekolah. Jadi, kita perlu mencontoh sikap disiplin Nina ya. Contoh tata tertib di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memakai seragam dengan rapi. Yang kedua, masuk kelas dengan tertib.
Yang ketiga, meminta izin sebelum keluar kelas. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kalian semua harus mentaati tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah ya, Nak. Kemudian yang terakhir ada tugas. Tugas untuk hari ini yang pertama mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih pada halaman 7. Tugas yang kedua mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih pada halaman 11. Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya Miss ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, Nak, belajarnya walaupun dari rumah saja.